Halo semuanya, saya Jelasar Iti dari Prodi Pendidikan Biologi. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah atau konsep dasar perkembangan ICT, peranan ICT dalam berbagai bidang, terutama pada bidang pendidikan, dan yang terakhir saya akan menjelaskan etika dalam penggunaan ICT. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah atau konsep dasar perkembangan ICT. Sejarah adanya ICT bermula dari munculnya komputer komersial yang pertama, yaitu Unifast. Komputer tersebut dikembangkan oleh John Mauchly dan John Eckert pada tahun 1951. Komputer tersebut digunakan untuk memprediksi hasil dari pemilihan presiden pada tahun 1952 oleh Biro Sensus. Hingga selama 25 tahun kemudian, komputer menjadi perangkat yang digunakan oleh perusahaan besar untuk melakukan perhitungan melalui sejumlah besar data dan informasi yang disimpan di dalam database. Hingga pada saat ini kita dapat menggunakan ICT yang lebih canggih seperti HP dan juga laptop. Baik, saya akan menjelaskan tentang peranan ICT dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang bisnis dan industri. Peran ICT memiliki berbagai macam peran untuk mendukung proses berjalannya bisnis yang terjadi pada perusahaan. Peran tersebut baik dalam bidang ekonomi maupun perbankan. Hal ini sudah terlihat dengan adanya berbagai macam aplikasi seperti program dan layanan e-bisnis, m-banking, dan lain sebagainya yang sukses besar. Selain itu, sebagai pembisnis, kita harus mempromosikan usaha kita melalui aplikasi seperti Facebook atau WhatsApp untuk menarik perhatian para pembeli. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran ICT dalam bidang pendidikan. Di bidang ini, informasi, komunikasi, dan teknologi memiliki peran untuk mengembangkan teknologi pembelajaran. Dalam penerapannya pada pembelajaran sehari-hari, seringkali dijumpai berbagai kombinasi dan gabungan dari teknologi seperti internet, video, dan audio. Internet merupakan salah satu alat komunikasi yang cukup simpel dan juga murah. Dengan kemampuan dari internet ini, proses pembelajaran juga bisa lebih memungkinkan untuk dilakukan dalam jarak jauh yang bisa dikenal dengan e-learning. Dengan adanya e-learning, setiap murid dapat mengakses semua materi pembelajaran yang nantinya disediakan melalui internet. Siswa juga dapat melakukan interaksi antara guru dan siswa lainnya tanpa harus bertatap muka secara langsung. Materi yang diberikan nantinya juga dapat diakses oleh siapa saja tanpa dibatasi jarak waktu. ICT memiliki peran yang cukup penting dalam bidang pendidikan, bahkan peran tersebut juga cukup berhasil dibandingkan dengan peran pada bidang lainnya. Berikut ini adalah beberapa peran dan juga penerapan dari ICT di bidang pendidikan. Yang pertama, skill dan kompetensi. Peran ICT dalam bidang pendidikan juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan skill dan kompetensi yang dimiliki baik oleh siswa maupun pengajar. Informasi dan komunikasi dan teknologi juga dapat digunakan sesuai dengan kemampuan dari setiap siswa. Selain itu, dengan adanya ICT, diharapkan juga dapat membantu pengajar untuk memberikan materi yang sesuai dengan skill serta kompetensi yang dimiliki oleh siswa atau murid. Dengan begitu, setiap peserta didik dapat mengembangkan skill dan kompetensi mereka masing-masing. Yang kedua, infrastruktur pembelajaran. Dengan adanya dunia pembelajaran digital, maka bisa dikatakan juga bahwa sekolah tersebut merupakan sebuah jaringan itu sendiri, di mana semua siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja. ICT sangat memiliki peran penting dalam pembelajaran yang dilakukan dalam jarak jauh maupun dekat. Dengan adanya ICT, peserta didik dapat mengetahui berbagai macam informasi mengenai pendidikan lebih cepat dibandingkan zaman dahulu yang hanya terpacu pada sebuah buku saja. Yang ketiga, sumber bahan belajar. ICT juga memiliki peran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Jika dahulu seorang peserta didik harus mencari buku untuk menambah ilmu dengan informasi yang terbatas, kini melalui internet peserta didik akan lebih mudah mencari ilmu pengetahuan dari mana saja. Selain itu, dengan
didik maupun orang tua juga bisa mencari pengajar yang hebat dari seluruh penjuru dunia. Siswa juga bisa mencari sekolah atau tempat belajar yang terbaik dan sesuai dengan kemampuan lebih lengkap. Yang keempat, alat bantu dan fasilitas pembelajaran. ICT juga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memfasilitasi pembelajaran. Contohnya adalah berbagai perangkat seperti handphone yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran bahasa yang cukup efektif. Yang kelima, pendukung manajemen pembelajaran. Setiap individu pasti memerlukan dukungan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi komunikasi dan teknologi untuk mendukung manajemen pembelajaran agar dapat diproses menjadi lebih efektif dan berkembang lebih pesat lagi. Yang keenam, sistem pendukung keputusan ICT juga memiliki peran untuk membuat keputusan dalam sistem pendidikan dengan data yang dimiliki. Biasanya hal ini membantu pengajar untuk memberikan nilai. Hal yang dikarenakan ICT memiliki peran untuk menyimpan dan mengelola database yang dimiliki oleh pengajar untuk setiap siswanya. Selain itu, ICT memiliki peran penting juga untuk peserta didik sekolah. Sebagai seorang peserta didik juga dapat menggunakan ICT untuk menentukan pelajaran apa yang sesuai. Selanjutnya, peran ICT dalam bidang kesehatan. Di bidang ini, ICT membantu memberikan pembaruan yang terbaru dalam mengetahui riwayat pasien agar dapat digunakan untuk membuat keputusan yang baik dalam menangani pasien tersebut ke depannya. Selain itu, saat ini bidang kesehatan juga dibantu oleh tenaga robot untuk membantu proses merawat pasien hingga operasi pembedahan. Dalam hal tersebut, pelayan kesehatan membutuhkan perangkat komputer serta output dari pencitraan 3D. ICT juga membantu perkembangan di bidang kesehatan menjadi lebih baik lagi, mulai dari membantu penelitian obat hingga alat-alat yang dapat digunakan untuk membantu pasien agar lebih cepat sembuh. Dengan adanya teknologi dan internet, informasi seputar kesehatan juga bisa diakses lebih banyak orang lagi. Contohnya seperti ketika pada saat membutuhkan pertolongan pada dokter, kita bisa dapat mengambil antrian lewat aplikasi yang sudah tersedia, sehingga kita dapat mendapatkan pertolongan dengan baik ketika diperiksa. Yang berikut, peran ICT dalam bidang pemerintahan. ICT juga memiliki peran dalam bidang pemerintahan. Di bidang tersebut bermanfaat untuk digunakan dalam melayani masyarakat menjadi lebih efektif. Dengan begitu, pemerintah dapat lebih cepat mengatasi permasalahan yang terjadi dan dialami oleh masyarakat. ICT juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan beberapa sektor seperti bisnis dan industri. Pemerintah juga membutuhkan peran informasi, komunikasi, dan teknologi untuk mendata semua informasi yang terjadi di masyarakat dan juga warganya. Dengan begitu, mereka memiliki database yang bisa digunakan ke depannya dengan lebih baik dan juga rapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etika dalam menggunakan ICT. Yang pertama, menjaga keamanan data pribadi dan informasi sensitif. Yang kedua, menghormati privasi orang lain. Yang ketiga, tidak menyebarkan informasi palsu atau berbahaya. Yang keempat, tidak menyebarkan konten dan merugikan orang lain. Yang kelima, tidak menggunakan bahasa kasar atau menghina orang lain. Yang keenam, tidak melakukan tindakan ilegal terhadap sistem informasi pihak lain. Yang ketujuh, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau haki. Dan yang terakhir, menjunjung sikap sopan dan santun. Baik, selain itu, contoh aplikasi dalam bidang pendidikan yang digunakan oleh peserta didik untuk mengakses materi maupun
melakukan pembelajaran secara online. Contoh aplikasinya seperti Classroom, Zoom, e-learning, maupun yang lainnya yang dapat digunakan oleh peserta didik maupun guru untuk mengakses materi dan juga memberikan materi kepada peserta didik. Baik, sekian penjelasan saya mengenai sejarah atau konsep dasar perkembangan ICT.